Satria, kamu ngapain, Sat? Oke, selesai pembelajaran, nanti kita ngobrol ya. Kita akan cari waktu untuk mendiskusikan hal ini. Oke? Mimpimu, raih semua mimpimu, jadikan yang kau mau. Oh, jadikan bintang semakin bersinar, tunjukkan dirimu untuk jadi bintang masa depan. Om Swastiastu. Selamat pagi, Nanda, Chandra, dan Sada. Gimana hari ini? Nah, komunikasi kita kayaknya berjarak nih. Takutnya apa yang Bapak sampaikan tidak dengar kalian dengan jelas, ya. Maka dari itu yuk geser ke sini supaya lebih jelas apa yang Bapak sampaikan. Relax aja ya. Jadi ini komunikasi yang nggak bikin kalian tegang lah ya. Bapak cuma melanjutkan dari apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Bapak tadi melihat anak-anak di depan kelas kayaknya baru datang dari kantin ya. Cuman Bapak melihat anak-anak masih membawa sisa makanan dan botol air minuman itu masih kemasan pabriknya. Menurut kalian gimana? Itu kalian tahu bahwa ada sebuah kesepakatan di sekolah ini ya? Tapi kalian tahu kesepakatan itu seperti apa? Iya Pak, kami tahu bahwasanya jika kita berbelanja, kita harus mengembalikan sampah dari belanjaan kita itu kembali ke tempat di mana kita berbelanja. Lalu jika kita membawa makanan harus berada di dalam kotak makanan, begitu pula dengan air yang harus kita masukkan ke dalam tumbler yang harus kita bawa dari rumah. Itu bagus nih, anak-anak mengetahui teknis bagaimana pengelolaan sampah di sekolah kita. Terus menurut anak-anak, kenapa kesepakatan atau regulasi itu dibuat? Karena kita terbiasa melihat bersama kalau kelas fisik kan kita belajarnya nyaman. Setelah itu juga supaya kita terbiasa membangsakan. Bagus. Nah, setelah kalian mengetahui dan memahami manfaat dari peraturan tersebut, kenapa kalian masih melanggarnya? Maaf Pak, soalnya tadi tuh kita kan udah dari kantin. Kita buru-buru masuk keluar soalnya udah bel. Tapi makanan sama minum kita tuh masih sisa. Sayang banget kalau gitu. Tapi kalau untuk selanjutnya kita janji kalau masih ada makanan atau minuman yang masih sisa, nanti kita bawa tablet sama makan di rumah biar bisa dimasukin. Bapak percaya kok sama kalian ya. Kalian sudah mengetahui regulasinya, kalian sudah mengetahui apa yang kalian buat, dan Bapak yakin tuh kalian pasti bisa memperbaikinya karena kalian anak-anak yang baik di sekolah ini ya. Dan kalian tidak akan mengulanginya. Bapak yakin itu. Terima kasih Bapak, itu akan kita jadikan pembelajaran untuk ke depan. Baik, sudah jelas. Bapak rangkum dulu ya. Yang pertama, kalian mengetahui kesalahan yang lakukan. Kesalahannya adalah melanggar kesepakatan sekolah yang sudah kita yakini bersama. Kemudian kalian siap untuk memperbaikinya ya. Dan Bapak harap juga kalian bisa menginfluence hal-hal yang baik di sekolah ini. Oke? Nah, baik. Kalau sudah jelas, silakan anak-anak untuk kembali ke kelas, untuk kembali beraktivitas ya. Terima kasih. Oke. Swastiastu, Satria, selamat pagi. Gimana? Menyenangkan Pak. Satria, kita komunikasi santai ya. Jadi Satria nggak usah tegang, kita ngobrol biasa ya. Jadi Satria ya. Iya Pak. Kamu sudah makan? Sudah Pak. Nah, kebetulan Bapak ada kuenya. Mau? Nanti kalau mau ambil aja ya. Oke, Bapak lanjutkan pembicaraan kita waktu tadi di kelas. Iya Pak. Ya,
di mana Bapak pada saat mengajar itu melihat Satria dengan gelagat yang tidak sama dengan teman-teman yang lain. Ternyata Satria live IG pada saat mengajar. Itu benar. Maaf Pak, saya tidak ada maksud apa dan saya cuma iseng aja tadi. Iseng ya? Iya. Baik. Tapi kamu meyakini bahwa yang kamu lakukan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah? Iya Pak, tadi saya melanggarnya karena tes yang live dan untuk kedepannya saya nggak akan mengulangi tes itu lagi Pak. Artinya kamu tahu kalau kamu itu salah, ya. Nah, tahu kesepakatan sekolahnya itu kayak apa? Pak, menurut saya pribadi kita tidak perlu menggunakan smartphone dari awal ke pembelajaran dimulai, dan jika guru sudah memberikan izin untuk menggunakan smartphone kita boleh menggunakannya. Itu saja? Dan juga mencari materi untuk pembelajaran di sekolah ini. Artinya menggunakan smartphone di sekolah ini boleh. Itu yang pertama. Kemudian untuk apa? Satu, tentu dari yang ada kaitannya dengan pembelajaran, ya. Yang kedua, ujian, ya. Yang ketiga, menghubungi orang tua ketika ada kenapa-kenapa. Jadi di sekolah ini tidak melarang Satria untuk menggunakan handphone, tetapi bijak dalam menggunakan. Nah, Satria tahu tuh kalau Satria itu melanggar peraturan ya. Kira-kira untuk apa sih peraturan itu dibuat? Menurut saya pribadi peraturan itu dibuat karena supaya kita bisa mentaati peraturan tersebut dan tidak melanggarnya seperti kasus saya ini. Itu saja. Nah, ketika proses pembelajaran kamu asik main HP, kamu fokus nggak sama pembelajaran? Enggak, Pak. Karena mata kita dan otak kita terfokus ke smartphone kita untuk mencari hal-hal yang lain di beda dengan materi pembelajaran tersebut. Aku tahu ya. Nah, Satria kan udah tahu tuh permasalahannya, kesepakatannya, dan keyakinan kelas kita bahwa tentang penggunaan smartphone, ya kan? Apalagi nanti khawatirnya Bapak miskonsep, ya. Jadi apa yang ditanggapi oleh yang melihat videonya Satria itu nanti penanggapannya berbeda dengan aslinya. Oh, kok di SMA 1 Sukawati pada saat belajar live IG berarti bebas dong di sekolah itu. Berarti gurunya nggak mengawasi dengan baik dong. Jadi ada hal-hal negatif yang bisa muncul di sana, gitu ya. Nah, menurut Satria bakal mengulangi lagi nggak? Dan kedepannya saya akan membuat konten atau video di luar pembelajaran tersebut dan live di luar jam pelajaran sekolah. Nah itu ya. Jadi di sekolah ini tuh banyak konten kreator ya. Tapi tanpa harus pada saat jam pelajaran ya. Nanti sekali lagi mispersepsi lah antara Satria dengan audiens yang nonton ya. Nah ya sudah, menurut Bapak Satria sudah mengetahui apa yang Satria lakukan. Kemudian Satria sudah tahu pelanggaran terhadap kesepakatan sekolah, dan Satria tadi bilang bahwa ketika akan live IG di sekolah setelah atau tidak pada saatnya. Nah satu hal Satria, kalau boleh Bapak pesan gitu ya, nanti kontennya tentang budaya positif yang ada di sekolah ini ya, seperti bagaimana anak-anak di sini berprestasi, bagaimana guru-guru di sini mengajar dengan baik ya kan, bagaimana guru-guru menyiapkan proses pembelajaran hingga evaluasinya, termasuk budaya-budaya buang sampah ya, itu budaya-budaya positif. Bapak yakin nanti kontennya pasti menarik. Bisa kira-kira Satria? Bisa Pak. Sudah, kalau begitu bagus ya Satria, tolong ditingkatkan kontennya, Bapak support 100% apa yang Satria lakukan ya, dengan catatan
di luar jam pembelajaran dan kontennya adalah positif, ya, yang sifatnya membantu. Boleh mengkritisi, tapi yang sifatnya membantu. Oke? Ya, sekarang boleh kembali ke kelas, boleh melakukan aktivitas yang lainnya. Silakan. Hati ya.